Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan. Kita akan lanjut lagi untuk membahas soal prediksi KSNP Geografi 2021 dan tentunya pembahasannya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, share ke teman-teman lain supaya bisa lebih bermanfaat dan nantinya kalian semua bisa update terus materi di channel ini ya. Baik, kita akan lihat ini nomor 11 sampai 15 ya. Silakan dipahami, kalau bisa ya dicatat kalau ada yang penting atau di screenshot ya silakan boleh ya. Nomor 11 ini oceanografi nih. Salah satu olahraga yang memanfaatkan gerakan air laut itu selancar ya. Nah, olahraga ini memanfaatkan gelombang yang dinamakan apa ini? Apakah spilling, plunging, collapsing, surging, tsunami? Oke, ini kayaknya jarang ada di buku paket kali ya, karena jarang dipelajari. Jadi ini memang materi pengayaan khusus Olimpiade. Oke, sudah tahu jawabannya? Atau pernah lihat, pernah baca di web luar negeri? Jawabannya adalah yang plunging ya. Oke, kok bisa kita lihat? Nah, ini bentuk-bentuk gelombang air laut. Itu seperti ini ya. Secara umum sih ada ini 3 ya, ditambah 4 nanti ada collapsing. Oke, jadi kenapa sih bentuk gelombang air laut itu bisa beda-beda? Yang mengenerate atau membangun gelombang kan angin itu ya. Tapi bentuknya ketika nyampe ke daratan, ke pantai bisa beda-beda karena ini kedalaman dasar lautnya dan reliefnya beda. Kalau dia itu dekat ke permukaan, ke pantai, dia itu kan akan cenderung lebih landai. Dia akan bentuknya spilling kayak gini. Spilling, nah ini. Kemudian ada buih-buihnya ini. Ini kalau dia dangkal ya, dia dekat ke pantai. Kalau agak curam, si morfologinya ini mulai agak ke tengah, ini akan bentuknya plunging kayak gini. Ini yang dipakai selancar di sini kan. Ada kayak tudungnya ini ya. Nah, ini plunging. Jadi dia agak steep, agak curam. Nah, yang surging itu yang curam banget. Ini biasanya pantai Karang gitu ya, kayak ini misalkan. Nah, dia nanti akan banyak buihnya di sini, gitu ya. Karena uh, ini kan kayak kekucak gitu ya. Kalau collapsing biasanya mungkin ada hambatan ya, ini kayak ada barrier apa ya gitu. Jadi karang atau apa dia ke hancur gitu ya. Nah, tadi kan ini apa sih yang plunging ini ya. Nah, ini yang dipakai buat selancar. Ini spilling tadi, ini surging yang ini. Nah, jadi gitu anak-anak, kenapa bentuk ombak bisa beda-beda karena morfologi dasar lautnya gitu ya. Semakin dia curam makin kayak gini, ke surging gitu ya. Nah, kalau yang buat selancar tadi plunging gitu. Kalau untuk main-main di pantai ya inilah yang ini kali ya. Yang foam ini spilling yang ada buih-buih gitu ya. Silakan dicek di Google kemudian download ya. Ada gambarnya banyak kok. Tinggal dicari. Pakai keyword bahasa Inggris biar enak. Ketiknya ini nih muncul semua nanti kok ya. Bisa ya? Silakan. Nomor 12, langit tampak biru karena apa? Apakah memantulkan warna bumi yang juga biru jika dilihat dari angkasa atau atmosfer tidak menghambur cahaya tampak dengan baik? Atmosfer tidak menghambur cahaya biru dengan baik. Atmosfer menghamburkan cahaya biru lebih baik dari cahaya yang lain. Warna cahaya tampak yang utama adalah biru. Oke, ini mungkin bisa dijumpai di topik Indraja ada atau di dinamika atmosfer juga bisa, tergantung gurunya nanti. Bisa nggak menjawab kenapa sih langit biru? Kalau anak SD mungkin jawabnya dulu mah itu ya, oh karena pantulan laut gitu ya. Ya kan namanya juga anak SD ya. Tapi kalau sudah SMA udah ilmiah beda lagi ya analisanya. Jawabannya yang mana ini? Yang D. Ya, karena cahaya atmosfer itu menghamburkan cahaya biru lebih baik daripada cahaya yang lain. Kita lihat. Jadi ini seperti ini ya anak-anak, bahwa partikel gas itu
yang ada di atmosfer ini ya, tiny gas-gas halus, gas-gas tipis, itu memantulkan cahaya matahari ke segala arah. Nah, cahaya biru itu yang gelombang elektromagnetik biru itu memantul paling banyak karena cahaya berwarna biru ini punya panjang gelombang yang pendek dengan frekuensi tinggi. Nah, inilah kenapa alasannya langit itu terkesan berwarna biru. Jadi sampai ke mata kitanya. Jadi matahari itu apa ya? Mengeluarkan cahaya kan, energi gitu. Dia itu warnanya banyak. Ya kan terurai kalau lewat pelangi gitu kan. Tapi ini kenapa warnanya beda-beda? Nah, itu ada panjang gelombangnya dan frekuensi. Nah, si warna biru itu dia lebih apa namanya? Cepat untuk lebih paling banyak dihamburkan gitu ya oleh partikel-partikel di atmosfer kita karena gelombangnya gelombang pendek. Kalau semakin ke warna merah dia makin panjang gelombangnya gitu. Nah, jadi karena ini sifatnya tadi cahaya biru itu memiliki panjang gelombang pendek sehingga ya lebih banyak ini dihamburkan ya, scattering gitu. Jadi efeknya ya ke mata kita kelihatannya biru gitu. Itu sih ya. Silakan cari aja materi tentang karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik coba ya. Nah, tampak ada sinar X-ray gamma itu kan nyambung ke indera ya. Itu ini pita warna. Jadi kita itu cuma bisa lihat warna yang spektrum tampak kan 0, berapa sih? Lupa lagi saya 0,4 sampai dengan 0, berapa gitu ya. Mikrometer gitu ya, yang spektrum gelombang tampak gitu. Nomor 13, litosfer ini. Gambar berikut menunjukkan tanda-tanda adanya suatu gerakan tanah atau batuan serta tiang listrik dan tumbuhan yang miring. Kemudian rekahan pada batuan atau pagar yang berubah kedudukannya. Gerakan tanah yang semacam ini disebut apa? Ini gambarnya di bawah. Ini ya. Longsoran, jatuhan, rayapan, geseran, patahan. Nah, ini tipe-tipe longsor nih. Lihat aja gambarnya. Mungkin pernah membaca kali ya di materi tanah atau apa. Jawabannya adalah yang rayapan, soil creep. Apa yang harus kalian pelajari? Kalian pelajari jenis-jenis longsor. Cari keywordnya, ini bahasa Inggrisnya nanti muncul. Type, landslide type ya, jenis-jenis longsor. Ada beberapa jenis longsor. Jadi yang pertama tadi ada ini soil creep yang ini ya, rayapan tanah jadi pelan-pelan. Makanya kelihatannya contohnya miring, tiang listrik atau pagar atau apa pohon gitu ya. Ini kalau fall jatuhan nih batu tiba-tiba misalkan bongkahan tanah dia jatuh gitu kan. Sliding ini kalau ada bongkahan massa tanah atau batu turun ya, slide itu bergeraknya sliding gitu ya. Menyusuri lereng. Slumping itu ambles ya, jadi merosot. Jadi ini karena mungkin banyak jenuh air atau apa dia turun ya, merosot. Topple ini apa berguling ini ya, jadi kayak domino ya, jadi nabrak-nabrak nih bongkahannya. Kalau flow itu aliran, masa aliran, jadi bergerak mengalir gitu. Nah, ini beberapa contoh lagi, ada topple tadi sudah ya, ada creep tadi, rockfall jatuhan, ada translational slide ini yang kayak gini gambarnya. Rotational ini kayak agak mutar gitu ya. Lateral itu yang dia cenderung mendatar gitu. Ya. Oke, ini dicari ya, ini bentuk-bentuk gambarnya dan jenis-jenis longsornya. Karena pernah ya gitu munculnya kayak tadi gambar ya. Bisa aja nanti gambarnya yang diminta yang ini gitu kan. Atau yang ini gitu. Itu aja caranya ya, teman-teman silakan. Nomor 14 ini atmosfer nih. Pernyataan yang tidak benar terkait fenomena orografis pada gambar hujan orografis yang mana? Secara relatif terjadi di sisi barat pegunungan sepanjang Pulau Sumatera dibanding sisi timur pulau tersebut. Kondensasi terjadi karena angin dan uap air naik pegunungan. Terjadi angin fon pada daerah bayangan hujan. Terjadi kenaikan suhu 0,6 derajat setiap naik 100 meter pada daerah bayangan hujan. Di daerah bayangan hujan jarang terjadi hujan. Oke, ini
Hujan orografik ya, materinya ada di bab dinamika atmosfer. Coba mana yang nggak tepat? Yang nggak tepat itu yang ini, yang harusnya tiap eh, terjadi penurunan suhu, harusnya tiap naik 100 meter ya. Lihat aja ininya, diagramnya. Ya, ini kan di troposfer berlaku hukum gradien termik gitu kan. Kalau setiap naik ketinggian 100 meter, suhu akan turun 0,6. Lihat ini kan turun suhunya. Sama gitu kan semuanya juga. Ya, itu sifat troposfer. Ini tadi ini daerah orografisnya. Jadi ini ada massa udara ya, naik karena terhalang pegunungan, naik sehingga terjadi kondensasi di sini gitu kan. Nah, yang ininya karena sudah habis, ketika naik ke puncak anginnya sudah tidak mengandung lagi uap air, maka ketika turun akan menjadi angin bahorok, angin fon ini ya. Jadi pasangan angin fon itu dengan itu hujan orografik. Jarang hujan sih, jarang hujan ya. Nah, biasanya anginnya ini kan panas kering ya. Tadi pantai Sumatera bagian barat itu pegunungan kan. Jadi kalau lihat-lihat coba peta Pulau Sumatera ya. Bagian baratnya kan pegunungan itu ya. Di daerah Sesar Semangko ya. Ada deretan pegunungan tuh di sebelah barat. Nah, itu kan dia menghadap Samudra Hindia. Nah, itu menjadi pusat ya itu uap nanti uap air itu kan naik ya. Oke. Kemudian kalau yang di bagian timur Sumatera itu kebanyakan dataran rendah rawa gitu kan. Nah, jadi kalau yang orografik itu di pantai barat. Coba cek peta deh. Lihat gambarnya, peta geografis ya, yang sebagian pantai barat itu kan pegunungan. Jadi dia dominannya ya orografik. Kemungkinan terjadi di sana. Nomor 15. Arab Saudi merupakan salah satu negara di Asia Barat yang memiliki sumber daya alam minyak bumi yang melimpah, sekaligus destinasi wisata religi terbesar umat muslim dunia. Meski begitu, Arab Saudi diklasifikasikan negara berkembang karena hal berikut, kecuali yang mana? Jadi ini hal-hal yang menyebabkan Arab Saudi jadi negara berkembang masuknya. Tapi yang mana yang salah kecuali berarti? Arab Saudi masih memiliki kategori pendapatan yang rendah jika dibandingkan negara maju, sarana dan prasarana infrastruktur yang kurang berkembang, mata uang Arab Saudi nilainya rendah dibandingkan negara lainnya di sekitarnya. Penduduk Arab Saudi mayoritas tinggal di desa atau performa ekonomi yang tinggi. Oke. Mana yang bukan menjadi sebab si Arab Saudi ini masuk kategori negara berkembang? Bisa mendeteksi atau pernah baca-baca? Jawabannya yang bukan tuh yang ini. Performa ekonominya harusnya rendah. Arab Saudi itu kan negara petrodolar ya. Jadi kaya karena minyak, karena dia punya ladang minyak ya. Timur Tengah itu banyak minyak. Namun ini si IMF itu belum memasukkan Saudi Arabia ke jajaran negara maju karena tingkat pertumbuhan ekonominya itu masih rendah. Ya. Jadi memang kelihatannya wah banget ya, banyak minyaknya, cuman kan indikator pertumbuhan ekonomi itu banyak gitu ya, bukan hanya minyak. Jadi setelah dihitung-hitung dia masih rendah si Arab Saudi ini. Dan faktor lainnya ini ya surplusnya tidak berkembang, kurang berkembang. Kepadatan penduduk tidak diimbangi dengan ekonomi yang naik gitu ya. Penduduknya yang banyak tinggal di kota itu sedikit sebetulnya. Mayoritas masih banyak di desa. Pendapatan nasionalnya tergolong rendah dibanding negara-negara maju, kemudian belum bisa mengolah sumber daya alam sendiri. Masih tergantung dari sumber daya teknologi negara lain. Arab Saudi itu kan ininya Amerika Serikat, sahabatnya gitu ya. Oke, jadi ya seperti itu. Memang pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu bervariasi ya, jadi nggak sama. Jadi kalian nanti kalau menemukan soal seperti ini ya harus banyak baca tentang negara-negara lain yang baru, misalkan kayak sekarang konflik di Afghanistan, Palestina, Israel, negara baru kayak Azerbaijan, kemudian ada konflik di apa tuh Ukraina tuh ada
namanya apa ya, teluk semenanjung apa gitu, lupa. Kemudian ada negara-negara baru di Afrika, ini harus wawasannya luas ya. Jadi harus cari sendiri ya, jadi literasi sendiri, menemukan sendiri gitu ya. Jangan nunggu dari guru ya gitu. Guru hanya sarana mengklarifikasi, kalian yang mencari sendiri gitu ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan didiskusikan aja deh ya kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.